Selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali di Barbecue edisi Desember bersyukur ya. Hari ini hari terakhir kita trading saham. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan cuan yang banyak ya di tahun ini ya. Kalaupun ada yang masih nyangkut ataupun yang masih belum cuan, disyukurin aja ya. Tetap bersyukur supaya energi positifnya itu tetap ada ya. Jadi cuan itu gampang mendatangi kita gitu ya. Jadi kita selalu bersyukur apapun kita bisa syukuri gitu ya. Keadaan kita bisa cari walaupun masih floating loss atau masih boncos ya, kita masih bersyukur misalnya kita masih diberi kesehatan atau kita bersyukur dalam kondisi yang lain ya. Ya, malam ini saya mau ajak teman-teman belajar sama-sama ya mengenai backtesting ya, dari strategi-strategi yang sudah kita jalani sepanjang tahun 2022 ini ya. Selain itu nanti akan ada update beberapa screener baru di bulan Desember ya. Terima kasih untuk Pak Mansu yang sudah banyak mengakomodir keinginan-keinginan donatur ya dalam menerbitkan screening-screening baru yang powerful. Ya, ada screening yang menarik yang nanti kita akan bahas, yaitu ini ya, screening mengenai Fab ya, Fabulous 4 atau Fab 4 ya. Ini diperkenalkan oleh Oliver Velez, trader dari Brasil ya. Nanti kita akan bahas bagaimana trading ini sekilas ya. Oke, sebelum kita mulai, ini saya coba ingatkan kembali ya kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang baru join, itu agar waspada kalau ada pihak-pihak yang meminta data pribadi seperti PIN, OTP, password, dan data-data penting lainnya ya. Dan SQ Saham IDX dan Wall Street Trader juga tidak pernah menawarkan kerjasama investasi, titip dana trading, grup VIP berbayar, stock pick berbayar, atau produk-produk investasi lainnya. Nah, kalau teman-teman ada menerima pesan pribadi di Telegram atau di WA gitu ya, berisikan hal-hal di atas tadi, dengan mengatasnamakan SQ Saham IDX atau Wall Street Trader, sudah pasti itu penipuan ya. Jadi teman-teman harap waspada. Lalu mau disclaimer dulu nih, saham-saham yang disajikan dalam tayangan ini bersifat informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya. Segala tindakan yang dilakukan beserta akibatnya setelah menyaksikan tayangan ini merupakan keputusan Anda pribadi ya. Trade at your own risk. Nah, ini sedikit ya, saya nggak bosan-bosan ya memberikan tips untuk memproteksi Telegram ya. Masukkan setting di Telegram ini supaya teman-teman tidak diculik ya ke grup-grup yang mungkin akan mencoba menipu teman-teman gitu ya untuk ikut grup itu lalu untuk titip dana dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan setting seperti ini, kemudian masuk ke privasi dan security ya, privasi dan keamanan. Kemudian lalu teman-teman bisa lihat di sini grup dan channel ya. Diklik saja, nanti akan muncul layar seperti ini ya. Layar seperti ini, teman-teman pilih yang my contact. Ya. Defaultnya itu everybody atau semua orang bisa mengundang teman-teman ke grup. Nah, kita pindahkan ke my contact ya. Jadi tidak sembarang orang akan menculik atau menggabungkan teman-teman ke grup yang tidak jelas. Kemudian untuk menghemat memori, teman-teman bisa juga ya
misalnya HP-nya memorinya udah sedikit gitu, kemudian di grup itu kan banyak share chart ya, gambar-gambar, mungkin ini akan memakan memori. Teman-teman bisa setting juga di sini data storage ya, lalu di sini dimatikan semua ya, dimatikan semua. Nah, kalau sudah dimatikan semua akan munculnya seperti ini nantinya di grup ya. Kalau teman-teman mau lihat catnya baru klik saja tombol panah ke bawah ini. Kalau merasa tidak perlu ya sudah di skip saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, agenda malam hari ini ada 4. Kita akan bahas mengenai closing IHSG tahun 2022. Kemudian kita akan sama-sama bahas mereview modal. Lalu yang ketiga kita melakukan backtesting ala bot HQ saham IDX. Serta yang terakhir adalah update screener baru di bulan Desember seperti FAB, Club, BQ, dan lain-lain. Oke, ini closing IHSG 2022 ya. Ternyata ini memecahkan rekor ya. Dalam 10 tahun dari 2012, ini biasanya Desember itu akan naik dibandingkan bulan November. Ini selalu hijau biasanya. Nah, untuk tahun 2022 ini memang mengejutkan gitu ya. Di Desember ini malah minus banyak ya. Nah, teman-teman udah pasti tahu lah siapa penyebabnya nih, saham mana ya yang menyebabkan minusnya begitu dalam. Sampai minus 3,12. Ini teman-teman bisa munculkan gambar ini atau cat ini dengan perintah slash SC2 spasi IHSG. Nah, bagaimana kalau kita lihat perkembangannya ya? Cat IHSG ini saya ambil IHSG secara bulanan ya, candlenya bulanan. Kalau dilihat dari 98 sampai 2022 ya, terlihat teman-teman ada naik turun ya. Nah, di sini ada kondisi-kondisi di mana IHSG ini turun ya. Turun kemudian naik, turun lagi naik, turun lagi naik ya. Di sini di 2008 ini ada subprime mortgage krisis. Ini yang terjadi di Amerika, di mana di Amerika itu ada kredit pemilikan rumah yang macet gitu ya. Jadi orang-orang yang punya KPR itu nggak bayar, sehingga menyebabkan kondisi bank-bank itu jadi kesulitan ya. Dan kalau kreditnya macet itu harus jual rumah yang dijaminkan gitu kan. Karena saking banyaknya rumah yang dijaminkan yang macet, akhirnya bank itu mengalami kerugian. Nah, parahnya lagi, aset-aset yang dijaminkan tadi itu ternyata dibuat seperti surat berharganya gitu ya, di surat berharganya dan diperdagangkan di bursa yang katanya pada waktu itu sangat menguntungkan gitu ya. Nah, ternyata ini bermasalah. Sumber masalahnya adalah pertumbuhan properti di Amerika yang sangat pesat itu ternyata didukung oleh KPR kepada orang-orang yang kurang mampu secara finansial. Jadi di sana itu ada kriteria seorang warga Amerika gitu ya yang dapat diberikan kredit ya. Jadi mereka ada ibaratnya tuh kelompok yang benar-benar mampu, itu yang disebut prime ya, prime customer gitu ya, nasabah yang prime. Nah, kalau ada lagi kelompok yang paling bawah itu dianggap kelompok yang kurang mampu atau keuangannya lebih sulit gitu ya. Itu disebut kelompok subprime gitu ya. Ini harus saya pakai ada kurang huruf B-nya nih, subprime mortgage ya. Nah, ini terjadi di 2008. Nah, kenapa IHSG bisa terpengaruh? Ya karena dana-dana asing itu karena kondisi di Amerikanya krisis,
maka mereka menarik itu semua dana-dana yang ada di negara-negara lain, di bursa-bursa negara lain, termasuk Indonesia. Sehingga ini cukup parah ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang ngalamin di sini ya sampai banyak yang stres juga nih. Dari awal 2008 sampai akhir 2008 itu turunnya cukup signifikan. Lalu di 2009 naik lagi, 2010 naik lagi. Nah, di 5 tahun kemudian di 2013 ini turun lagi nih teman-teman. Nah, ini ada perang Suriah waktu itu ya, Suriah krisis. Nah, di 2015 ini ada kejadian The Fed menaikkan suku bunga seperti saat ini nih teman-teman. The Fed menaikkan suku bunga. The Fed itu seperti Bank Indonesianya di Amerika. Yang menaikkan suku bunga karena suku bunganya naik sehingga orang-orang yang punya uang lebih memilih menabung di bank, gitu ya, daripada berinvestasi di saham. Sehingga uang-uang yang tadinya ada di bursa semua ditarik, dijual-jualin sahamnya, semua jadi pada turun. Lalu kemudian bisa berhasil naik lagi di 2016 ya sampai 2017. Dan di 2018 terjadi penurunan kembali. Ini pemicunya lebih pengaruh ke perang dagang Amerika dan Cina. Lalu di 2020 ya, seperti yang teman-teman tahu ya, disinilah mulai terjadi adanya virus COVID-19 atau corona ya. Sempat ambles gitu di awal-awal tahun di 2020, kemudian bisa berhasil naik. Nah, sekarang di 2023. Apakah ini sejarahnya akan berulang setiap 5 tahun sekali IHSG akan ambles? Ya, kita nggak tahu ya. Kita akan coba lihat ya. Nah, apakah kita harus takut gitu melihat kondisi ini, apalagi beberapa informasi ya di medsos terkait 2023 yang suram dan sebagainya, yang terjadi krisis, yang menurut saya sih tidak perlu sangat ditakutkan ya. Karena apa? Karena krisis atau risiko dalam bahasa Mandarin atau bahasa China itu terdiri dari dua suku kata teman-teman. Ya, ada wei yang artinya bahaya, kemudian ada ji, ini kesempatan. Jadi kalau menurut pandangan masyarakat di China itu suatu krisis atau risiko itu tidak semata-mata negatif saja, tapi ada sisi positifnya gitu, ada sisi kesempatannya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita menghadapi krisis tersebut. Nah, kalau sekarang musim hujan nih ya, teman-teman perhatikan kalau nelayan di musim-musim hujan ini ombak besar, anginnya kencang, cuacanya buruk, kira-kira apa yang dilakukan? Ya, tentunya mereka tidak akan berani berlayar untuk mencari ikan, ya, bisa-bisa nanti tenggelam atau diterjang badai. Nah, yang mereka lakukan adalah ya ini, betulin perahunya, memperbaiki perahunya, dan memperbaiki jaring-jaringnya supaya ya nanti saat cuacanya baik mereka siap berlayar, kapalnya dalam kondisi yang fit, jaringnya pun atau ini sudah bagus gitu ya, sehingga bisa menangkap ikan lebih banyak. Nah, kalau itu nelayan, kalau sekarang trader atau investor saham, ya, apa yang dilakukan saat bursa saham anjlok? Apakah stres gitu ya, uring-uringan ataupun maki-maki di bursa efek gitu ya supaya tutup selamanya gitu ya, atau kita belajar gitu ya, belajar, kita mereview strategi kita memulai coba untuk melatih kembali gitu ya kemampuan kita ya. Ya, kita beruntung ya belajar bersama-sama tergabung di grup XQ Saham IDX ya.
yang dibentuk oleh Pak Mansur ini dengan tujuan untuk sama-sama belajar, terus belajar dan mendapatkan cuan, gitu ya. Tidak hanya cari watchlist saham yang mau dibeli, gitu ya, atau malah pom-pom gitu ya, tapi didorong untuk belajar. Nah, kita bisa manfaatkan donatur dari SQ sama EDX ini untuk memperbaiki strategi kita, meningkatkan pengetahuan kita mengenai trading saham. Supaya nanti pada saat kondisi saham ini bursanya membaik, gitu ya, bursa sahamnya membaik, kita dapat memperoleh keuntungan lebih banyak. Oke, sekarang kita coba review ya modal kita ya. Dari awal tahun 2022 sampai dengan hari ini di hari terakhir bursa saham ya di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ya, modal trading awal tahunnya 10 juta. Lalu kita selama tahun 2022 itu ada tambahan 5 juta. Lalu karena ada kebutuhan untuk membayar sesuatu, ditarik ya dananya, di withdrawal 3 juta. Sehingga modal bersih trading selama 2022 adalah 12 juta. Nah, nanti kita lihat modal trading akhir tahun kita tuh sekarang berapa ya. Dengan asumsi bahwa ini sudah semua saham sudah dijual ya. Sudah dijual, hari ini sudah dikosongkan. Dihitung-hitung 12.500. Artinya di sini ada profit ya, untung 500.000. Nah, kalau 500.000 ini kita bandingkan dengan modal bersih tradingnya 12 juta, maka persentase profitnya itu adalah 4,17%. Nah, kira-kira ini sudah lebih bagus dari bunga tabungan atau deposito enggak? 4,17 ini. Gitu ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Kalau ini saya nggak promo sesuatu ya, baik SeaBank ataupun Neobank gitu ya. Kalau kita lihat nih bunga tabungan di SeaBank itu 5%, depositonya 7%. Untuk Neo itu 6%, gitu ya. Nah, kalau kita punya hasil trading seperti ini, jadi rasanya buat apa ya capek-capek gitu ya, analisa gitu, kemudian ada deg-degannya gitu ya, mengamati naik turunnya saham. Ternyata kalau kita tabung aja nih di awal tahun gitu ya, di SeaBank atau Neobank, hasilnya udah kelihatan lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu apakah dengan kondisi ini kita akan berhenti? Ya tentunya tidak ya, karena balik lagi saham itu punya potensi persentase keuntungan yang lebih tinggi sebenarnya dari bunga deposito ataupun bunga tabungan. Ya, asal kita bisa memperbaiki strategi kita. Nah, kita coba review dulu ya. Kebanyakan investor atau trader itu terlalu fokus kepada metode. Cari metode yang paling tepat gitu ya. Kalau bisa 100% tepat menebak arahnya harga saham. Nggak akan ketemu ya teman-teman. Nah, tapi ini justru yang banyak dicari. Gitu. Nah, yang kedua baru melihat keuangannya, ya, money manajemennya, dan yang ini di terakhir nih, kondisi terakhir, ya, dikesampingkan. Nah, yang seharusnya adalah teman-teman balik gitu ya kondisinya. Harusnya adalah mind dan money-nya yang lebih besar dari metodenya. Kalau secara persentase kurang lebih 60% di mind-nya, 30% di money-nya, dan 10% di metodenya. Nah, bagaimana mindset-nya kita bentuk ya? Statistik menunjukkan gitu ya,
kenapa gitu ya, banyak trader itu tidak mendapat untung ya. Nah, coba kita lihat ya, 1% dari trader ya, dari seluruh trader itu yang mendapatkan keuntungan itu kalau dia punya kesabaran, lalu dia punya kepercayaan diri dan dia tidak menyerah gitu ya, tahan banting. Serta dia juga bekerja keras, artinya mau melakukan analisa, mau melakukan research, gitu ya, menyediakan waktu untuk riset dan selalu beradaptasi. Kalau strateginya nggak bagus, ya bisa diganti dan selalu mau belajar. Jadi inilah sifat-sifat trader yang sukses yang 1% ini. Nah, apakah teman-teman ada di 1% atau di 99%-nya ini yang merasa insecure gitu ya, nggak sabaran, malas belajar, nah ya, rakus pengennya cuan doang gitu ya, atau takutan kalau saham yang dibelinya udah mulai turun. Ya, teman-teman bisa merefleksikan ya, mumpung ini akhir tahun, teman-teman merefleksikan, kemudian teman-teman bisa bikin sebuah resolusi untuk tahun 2023. Nah, untuk money manajemennya, teman-teman bisa perhatikan 4 hal ini gitu ya. Kalau teman-teman mendapat keuntungan, cobalah untuk disisihkan gitu ya. Jangan diputar terus ya, jangan digulung terus ya. Disisihkan karena apa? Kondisi saham itu naik turun, bisa juga sideways ya, atau range, tidak bergerak kemana-mana. Sehingga kalau misalnya dalam kondisi pasar saham sedang naik, itu kan kita pasti memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut kita sisihkan gitu ya untuk investasi yang lain. Misalnya untuk saham yang blue chip ya, yang dividennya besar, keuangannya bagus. Lalu bisa juga beli obligasi pemerintah seperti ORI atau membeli properti. Lalu jangan lupa teman-teman ini ya, gunakan uang dingin ya. Jangan gunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jangan dipakai uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau jangka pendek. Ya. Jangka pendek itu bisa dalam 1 tahun ya teman-teman. Dan saya juga tidak menyarankan kalau ada orang yang bilang ini modal nikah saya buat trading kan supaya nanti bisa lebih banyak gitu ya, untuk bayar gedung, untuk bayar catering. Ya, itu sebaiknya jangan ya teman-teman. Karena saya pernah punya teman juga di kantor yang punya mindset, ini setahun lagi saya mau merit gitu ya, mau menikah gitu ya. Saya punya modal untuk menikah tadi, saya coba putar dulu di saham. Nah, bukannya untung malah boncos gitu ya, malah jeblok jadi dia tambah pusing. Nah, ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Apalagi teman-teman pinjem dari pinjaman uang dari pinjol gitu ya, pinjaman online. Itu juga berbahaya karena pinjaman online itu bunganya tinggi dan itu akan selalu pasti harus teman-teman bayarkan. Ya. Sedangkan di saham teman-teman belum tentu untung juga gitu. Nanti malah angsurannya atau tagihan dari pinjolnya itu akan lebih besar dari keuntungan yang kita peroleh di saham. Ya. Nah, setelah punya dana yang disediakan dalam jangka panjang, yaitu uang dingin tadi, kita tanyakan kepada diri sendiri, kita tuh mau trading di saham itu siap rugi berapa? Bisa tidur enggak kalau misalnya kita rugi setiap kali transaksi saham, beli saham gitu ya, terus jual lagi, ternyata rugi sampai 500.000 atau 1 juta. Masih bisa tidur nggak? Kalau nggak bisa, berarti teman-teman harus turunkan lagi levelnya. Yang itu akan berpengaruh kepada
hitungan dari stop loss-nya ya. Jadi selalu gunakan stop loss-nya tadi saat trading saham. Lalu keempat, kita hidup secukupnya ya, dengan memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kata kuncinya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana mengukur hitungan stop loss-nya, money management-nya, teman-teman bisa melihat video saya yang ini ya. Oke. Nah, ini saya coba sharingkan mengenai Kelly Criterion. Kelly Criterion ini dipakai oleh banyak trader maupun investor ya. Kabarnya Warren Buffett pun memakai Kelly Criterion ini untuk mengevaluasi strategi dan menentukan besarnya uang yang dibelikan suatu saham, gitu ya, setiap kali trading saham. Nah, Kelly Criterion ini sebetulnya awalnya itu banyak digunakan untuk para penjudi ya, teman-teman. Tapi kemudian berkembang, sekarang banyak juga dipakai di kalangan trader maupun investor. Nah, ini rumusnya K% sama dengan W dikurangi 1 kurangi W bagi R. Ya. K% itu adalah besarnya persentase modal untuk setiap kali trading. Lalu W-nya adalah jumlah trading yang profit dari data 50 atau 60 trading. Lebih banyak lebih bagus ya. Dan R-nya itu adalah perbandingan atau rasio rata-rata profit dibanding dengan rata-rata kerugian. Nah, kalau K%-nya itu lebih kecil dari 0, maka kita perlu mengubah strategi tradingnya. Artinya kita banyakkan ruginya dibandingkan profitnya gitu. Nah, kalau misalnya di atas 20%, kita perlu batasi ya. Jadi menurut perhitungan sih harusnya adalah 20% ya untuk diversifikasi. Lalu ini ya teman-teman, contohnya dari 130 transaksi ya, 130 transaksi itu menang 92 kali ya, profit 92 kali, boncosnya, lossnya, ruginya 38 kali. Ya. Jadi kalau dihitung rate-nya itu 0,71 dan 0,29 ya, W-nya. W-nya 0,71. Nah, rata-rata profitnya, rata-rata menangnya itu 3,85. Nah, ini dari mana? Ini merupakan rata-rata ya. Jadi misalnya kalau ini untung gitu ya, masukin ke kolom untung di sini. Kalau rugi, masukin ke kolom rugi. Nah, ini nanti dihitung semua, lalu dibagi dengan berapa banyak transaksinya. Jadilah rata-ratanya ketemu di sini, ya. Nah, setelah itu kita akan hitung win rate, loss rate rasionya, gitu ya. Dari sini A dibagi B, ya. Ketemu 0,46. Nah, Kelly kriterianya tadi W ini, ya, dikurangi dalam kurung dikurangi ini, ya, 0,29 dibagi 0,46 ketemu 0,071. Jadi kalau modal kita 100 juta, maka dana yang kita alokasikan untuk setiap kali membeli saham itu adalah 7 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita ini saya coba hitung ya. Ini saya tidak tampilkan semua. Total selama 1 tahun itu adalah keuntungannya 7,7 juta. Ya. Profit yang paling besar itu adalah 3,7 juta. Kemudian kerugian paling besar adalah 1,7. Nah, kalau kita hitung fee beli dan fee jual yang kita bayar ke broker,
itu 420.814 rupiah. Nah, kalau kita lihat di sini ya kurang lebih masih oke ya teman-teman. Tapi ini masih memang perlu dievaluasi kembali strateginya supaya tadi ini kalau dari sisi win rate-nya sih 70 udah oke sih sebetulnya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk metode atau strateginya di sini ada berbagai metode trading ya. Teman-teman tinggal pilih ya. Ada scalping. Ya, scalping itu adalah trading dalam hitungan detik, menit atau jam. Jadi yang cepat seperti Mbak Reni, Pak Alex itu yang di channel itu alirannya scalping ya. Ini yang memang paling rame ya kalau saya perhatikan. Karena seru gitu ya. Langsung dalam menit dapat keuntungan atau dalam beberapa jam nggak sampai 1 hari sudah dapat keuntungan. Nah, ada juga yang swing trading. Nah, ini tipikal saya gitu ya. Yang memang bukan full time trader ya. Yang waktunya itu terbagi untuk pekerjaan. Sehingga ini bisa tradingnya dalam hitungan beberapa hari atau mingguan. Kemudian ada juga overnight trading ya. Ini yang biasa dikenal beli sore, jual pagi ya. Beli mendekati posisi akhir tutup bursa ya, jam-jam tutup bursa, sebelum jam tutup bursa, lalu dijual keesokan harinya. Nah, di HQ Saham IDX itu sudah ada menu trading plan ya, teman-teman. Di aplikasi ada, di bot juga ada. Ya, kalau di bot tinggal ketik garis miring T plan list gitu ya. T plan list H untuk yang high, M untuk yang medium, L untuk yang low. Tinggal dipilih saja, dianalisa lebih lanjut untuk kemudian dibeli di sore dan jual di pagi. Lalu ada day trading. Ini beli dan jual dalam 1 hari ya teman-teman. Biasanya kalau yang penganut metode day trading itu di portonya itu selalu bersih di sore hari. Mau rugi, mau untung itu dia bersih. Itu day trading. Lalu ada juga buy and hold investing. Artinya ini dalam jangka panjang, di saham dalam jangka panjang. Ya, dibeli saat ini kemudian didiamkan gitu ya. Atau dibeli rutin setiap bulan seperti Bu Leoni rutin beli saham misalnya BBRI, BBCA ataupun saham yang lain yang fundamentalnya bagus dan dividennya besar untuk jangka panjang gitu ya. Ini benar-benar juga orang yang sama sekali nggak punya waktu untuk pantau pergerakan harga saham. Lalu berikutnya adalah position trading. Ini mirip-mirip swing trading, tapi hitungannya lebih panjang ya, hitungannya bulanan. Dan mengikuti tren ya, atau trend following dengan menggunakan trailing stop. Nah, biasanya ini pakai strategi kura-kura nih, Pak Dada suka tuh ya. Nah, strategi kura-kuranya. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau nggak punya waktu, jangan paksakan scalping. Udah pasti boncos, gitu ya. Karena teman-teman harus memantau ketat, gitu ya, pergerakan harga saham dan langsung action. Nah, kalau yang panikan, gitu ya, yang masih suka panik, yang suka lebih baik jangan langsung ke scalping. Kalaupun mau langsung scalping, pakai lot yang kecil ataupun pakai virtual account, latihan dulu. Ya, jangan sampai ya niatnya mau scalping terus nyangkut gitu ya di bawah ARB jadi swing gitu ya. Di bawah swing kemudian di bawah ARB berjilid-jilid jadinya investor. Nah, kalau ini namanya bukan investor sebenarnya tapi apestor gitu ya. Udah apes terpaksa ya udah diemin aja. Jadi harap teman-teman perhatikan juga ini ya metodenya. Oke, itu terkait bagaimana kita mereview model dan strategi. Nah, bahasan selanjutnya adalah kita coba
lakukan backtesting ya untuk indikator-indikator pilihan kita, gitu ya. Pak Mansur sudah menyediakan backtesting ini yang menurut saya bagus ya untuk kita review ya, untuk kita jalankan. Nah, apa itu backtest ya di dalam trading? Ini adalah sebuah proses untuk mengetahui ya, mencoba dan menguji sebuah strategi trading pada data yang sudah ada saat ini untuk melihat bagaimana performa strategi tersebut di masa lalu. Ya, jadi indikator yang ada dicoba dijalankan dengan data-data masa lalu. Kita lihat seberapa besar tingkat keberhasilannya. Nah, ini perintahnya ya teman-teman yang disaringkan oleh Pak Mansur. Jadi ini hanya bisa dibuka atau dijalankan perintahnya di Sabtu dan Minggu. Jadi besok Minggu teman-teman bisa coba ya. Nah, untuk mengetikkan seperti ini. Garis miring, BTS, sahamnya, lalu strateginya, dan angka 5 terakhir ini adalah holding period atau berapa lama saham itu kita pegang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini untuk saham ERA dengan indikator moving average 5 hari, golden cross 20 hari. Jadi ini ceritanya, strateginya adalah kalau MA5 memotong MA20 dari bawah ke atas, golden cross, maka kita beli saham ERA. Lalu kita tahan 5 hari. Nah, setelah 5 hari kita jual. Nanti masuk lagi kapan? Kalau MA5 golden cross lagi dengan 20-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini datanya adalah kurang lebih 10 tahun. Ya. Dan modalnya ini dicontohkan modal awalnya 100 juta. Berapa kali trading dalam 10 tahun itu? 70 kali. Dengan win rate rasionya atau persentase cuannya 52,86%. Nah, rata-rata cuannya berapa? Di 6,78%. Nah, keuntungan secara compounding itu sebesar 115.384.523. Jadi, kalau pertama kali beli 1 juta, kemudian untung, misalnya untungnya 1 juta, nah, total modal, ya, inisial kapital, modal awal ditambah keuntungannya itu dibelikan kembali saham ERA. Seperti itu, teman-teman. Terus digulung, gitu ya. Compounding itu pengertian gampangnya adalah digulung. Nah, jadi dengan 70 kali trading saja selama 10 tahun dengan strategi Golden Cross, MA5 dan 20, kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 115,38%. Seperti itu ya, teman-teman bacanya. Nah, ini format perintah backtesting. Jadi bisa pakai MA, bisa pakai MACD, bisa pakai stokastik, bisa pakai parabolic SAR, bisa pakai William, bisa pakai Bollinger Band, bisa pakai RSI, gitu ya. Tinggal nanti teman-teman diperhatikan formatnya ya, BTS, kode saham, strateginya, lalu holding periodnya. Nah, ini saya coba riset ya, strategi yang optimal untuk satu saham. Ini saya contohkan BBCA. Saya coba bagaimana dengan MA5 Golden Cross 20 gitu ya. Terus di hold 20 hari. Nah, 1 bulan saya hold 1 bulan gitu ya. Keuntungannya berapa? 101. Kemudian saya coba lagi dengan MACD, dengan stokastik.
gitu ya. Kemudian parabolik SAR, William, kemudian Bollinger Band, dan RSI. Nah, saya coba lihat data nih, persentase profitnya, saya catat-catatin. Nah, ini seperti RSI kan minus 1,75 rugi ya, saya tulis di sini. Dan ternyata strategi dengan indikator parabolik SAR lebih menguntungkan untuk saham BBCA. Nah, untuk saham lain belum tentu, jadi kita harus lakukan riset lagi. Nah, setelah itu kita tentukan periode holdingnya yang optimal ya, dengan parabolik SAR tadi ya. Ini saya bikin interval aja, 5 hari seminggu gitu kan, kemudian 2 minggu, 10 hari besar kan 20 minggu, 2 minggu ya, terus sampai 200. Ini kalau 200 saya anggap di holdnya setahun gitu teman-teman. Nah, kemudian saya data nih. Nah, saya data seperti ini. Ini holding periodnya, ini persentase profitnya. Nah, yang paling besar ternyata di sini, 614,37. Nah, ini ada di 170 hari. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, kita dapat memperoleh keuntungan sekitar 614,37% dari saham BBCA dengan menggunakan indikator parabolik SAR. Lalu ditahan sampai dengan 170 hari bursa. Di mana saya cukup trading 16 kali aja. Ini kan jadi hemat biaya fee broker ya, teman-teman. Ini belum termasuk kalau BCA selalu membagikan dividennya. Bisa lebih besar lagi keuntungannya, teman-teman. Nah, ini kan dicontohkannya inisial kapital ya, modalnya setiap beli gitu kan 100 juta. Nah, bisa juga pakai alternatif ini, alokasi dana tradingnya 20-73% total modal kita. Misalnya modalnya 10 juta, ya 20%-nya dari 10 juta untuk dibelikan BBCA. Atau 73% dari 10 juta. Nah, 73 ini dapatnya dari mana? Ini saya pakai rumus yang tadi ya, Kelly Criterion. Winningnya itu kan 81,25. Winning rate persentasenya. Kemudian loss-nya 18,75. Nah, average-nya 18,91 ya, average win. Average loss-nya 8,33. Nah, kita hitung rasionya, kemudian ketemulah angka Kelly Criterion. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba-coba aja ya, meriset sendiri saham-saham inceran teman-teman. Oke, itu tadi mengenai backtesting. Sekarang kita bahas mengenai scoring baru selama Desember. Cukup banyak ya. Ini di tanggal 1 Desember nih. Pak Mansu merilis scoring untuk mencari saham-saham yang dimiliki asing. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau mau cari saham-saham yang kepemilikan asingnya antara 85 sampai 99%, maka ketikkan perintahnya ini. Score FO titik koma 85 titik koma 99. Nah, ini saya coba contohkan ya. Kita jalankan, ada beberapa saham. Kalau kita cek di chartnya pakai perintah ini, /O, ya, kode saham, FD, ini tahun, kemudian ini bulan. Ternyata memang benar ya, asingnya lebih besar. Nah, nanti bagaimana analisa selanjutnya dan strateginya, teman-teman bisa simak di YouTube saya ya. Ini barbecue yang bulan lalu di November mengenai bandarmologi. Teman-teman bisa menonton saja strateginya. Di sana sudah dibahas ya. Nah, ini berikutnya ada strategi Fab4 ya.
Di sini Pak Mansur sudah coba ya dengan dikombinasikan beberapa indikator ya. Nah, hasilnya cukup bagus gitu. Ini tanggal 12 Desember, teman-teman. Nah, secara algoritmanya saya tidak tahu ya, teman-teman, Pak Mansur bikinnya seperti apa. Cuman kalau saya lihat memang ini mengadopsi dari Web4 ini, teman-teman. Coba kita lihat sekarang kita bahas ya mengenai Web4 ya. Ini juga saya mau menjawab komenan dari Pak Pranoto nih, minta dibahas Web4, katanya lagi rame gitu ya. Nih kita sekarang bahas kilas tentang Web4 ya. Jadi strategi Web4 atau Fabulous 4 itu diperkenalkan oleh Oliver Velez. Ini adalah trader dari Brasil yang mengadopsi strategi para investor properti gitu ya. Nah, kalau memilih properti itu tuh investor properti itu selalu coba cari yang menguntungkan supaya bisa dijual kembali kan. Beli ruko, rukonya kondisinya harus cari yang rame supaya orang pada mau nyewa misalnya atau pada mau beli gitu ya. Maka harus dipertimbangkan adalah lokasi properti. Cari tempat untuk jualan, tentu juga harus cari lokasi yang strategis. Banyak orang lalu lalang gitu ya. Sehingga meningkatkan kemungkinan orang itu mampir gitu ke tempat usaha kita. Nah, menurut Oliver, seorang trader saham juga dapat memperoleh keuntungan besar apabila masuk di lokasi yang tepat, ya. Yaitu di atas P4 atau di bawah indikator P4. Ini untuk short trading ya. Kalau untuk di trading saham di bursa kita, umumnya saham-saham itu tidak ada yang short trading. Ya, yang biasa dipakai adalah ini, yang di atas P4. Nah, kalau teman-teman mau menyaksikan sendiri, mau mengikuti sendiri, ada videonya di YouTube, cari saja ini. Judulnya The Magic of Trading Location. Gitu ya. Nah, berikut ini lokasi yang tepat menurut Oliver Velez. Jadi ada 7 lokasi, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang bagus itu adalah yang di sini nih, yang pertama. Ya. Candle saham berada tepat di atas Fab4. Ini merupakan posisi buy yang paling bagus. Saham yang baru terbebas dari perangkap Fab4 kemungkinan besar akan uptrend. Lalu yang kedua, sini posisi yang kedua. Ini plus itu adalah yang paling bagus. Nah, ini plusnya 2. Ini saham yang berada di atas Fab4 namun sudah agak jauh ya dari Fab4-nya. Ini merupakan posisi spekulatif buy di mana saham masih dapat bergerak uptrend. Naik. Kalau di posisi ini jangan, udah terlalu jauh. Jadi ini dihindari. Atau kalau yang mau spekulatif lagi adalah yang di bawah nih teman-teman. Sudah di posisi paling bawah, ini kalau ada indikator reversal kita bisa masuk. Biasanya akan mantul di sini. Ya. Nah, area di bawah Fabulous 4 itu adalah area di mana saham-saham itu cenderung downtrend. Sedangkan yang di atas itu adalah area di mana saham-saham itu cenderung uptrend. Jadi ini strateginya. Lalu bagaimana menentukan Fab4 zone-nya ya, zona yang biru tadi. Ada 4 indikator yang dipakai. Ya. Ini bahasa Inggrisnya memang agak beda ya teman-temannya. Agak mungkin lebih tidak baku gitu ya. Sehingga kalau di Google Translate tuh kayaknya kurang pas gitu ya. Cuma kalau diperhatikan di videonya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Moving average 200 ya, 200 hari atau MA 200 yang flat atau landai seperti garis lurus mendatar ini merupakan posisi yang ideal untuk Fab4.
Saham yang candlenya di atas MA 200 itu berada pada posisi uptrend. Sebaliknya jika saham di bawah MA 200 berada pada posisi downtrend. Lalu yang kedua, moving average 20 atau MA 20. Nah, MA 20 yang jaraknya dekat dengan MA 200 merupakan posisi yang ideal untuk Feb4. Nah, saham yang harga opennya atau candlenya di atas MA 20 dan MA 200 itu berada pada posisi uptrend. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, harga close hari sebelumnya. Ini bisa dijadikan sebagai support atau resisten dari pergerakan harga saham hari ini. Kalau harga open hari ini lebih besar dari close kemarin, biasanya akan cenderung naik harganya. Lalu yang keempat adalah aktivitas harga di beberapa hari sebelumnya. Ini membentuk area support dan resisten yang dapat digunakan sebagai titik entry atau buy. Jadi 4 ini ya dinamakan Fabulous 4. Ini istilah dari Oliver. Nah ini contohnya, Oliver menggunakan saham dengan time frame 2 menit. Tapi sebetulnya kalau menurut Oliver, strategi ini bisa dipakai dalam time frame berapapun. Ya mau menit, jam, hari, itu bisa. Nah ini yang dicontohkan adalah dengan time frame 2 menit. Nah, pertama, identifikasi dulu garis MA20 di atas MA200. Ini MA20-nya, ini MA200-nya. Jaraknya tidak lebar. Itu ya. Lalu ada candle hijau. Yang kedua, identifikasi candle hijau. Idealnya itu kalau menurut Oliver diistilahkan dengan elephant candle. Atau bahasa umumnya adalah morubozu. Candle yang memang penuh gitu, hijau full. Idealnya hijau full tanpa ada ekornya. Kotak hijau yang panjang ya, morubozu itu. Lalu dari sini baru kita tentukan Fab4 areanya. Nah, ini MA200-nya, ini MA20-nya, lalu ini close price-nya, lalu ini adalah candle 45 atau 6, sampai dengan 60 menit sebelumnya. Ya kurang lebih kalau saya lihat sih di videonya itu 15 candle lah. Nah dari sini baru kita tentukan titik tertinggi dan terendah dari 4 indikator ini. Di sini kita lihat titik tertingginya adalah di close price-nya, ya. Karena kalau lihat area sini masih di sini masih lebih rendah, jadi kita pakai close price-nya tertinggi. Terendahnya adalah di MA200-nya. Nanti baru digambarlah area dari Fab4-nya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran area Fab4-nya. Ditarik sampai ke depan. Setelah itu baru perhatikan ya candle berikutnya. Jika candlenya hijau di atas Fab4 ya di sini kita bisa action buy. Jika candlenya merah di atas Fab4 itu jangan beli. Tunggu candle berikutnya sampai berwarna hijau. Baru action buy. Kalau candlenya hijau atau merah di dalam area Fab4 itu jangan beli. Karena ini area perangkap ya, atau trap area. Seperti itu teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat mirip seperti awan atau kumo di strategi Ichimoku ya. Jadi kalau di Ichimoku itu kalau di bawah awan ini area downtrend. Di atas awan area uptrend. Kebanyakan kita cari kalau candlenya nembus awan. Jadi sepertinya ini mirip-mirip Ichimoku teman-teman. Nah kalau teman-teman mau belajar Ichimoku, ini ada ahlinya Pak Padi ya. Teman-teman bisa masuk ke HQ Channel. Di sini Pak Padi banyak sharing buku-buku dan penjelasannya ya. Teman-teman tinggal cek sana, membaca-baca. Kalau teman-teman nggak suka baca, teman-teman juga bisa lihat video saya yang judulnya Strategi Awan Kinton.
Ichimoku Kinko-hyo. Itu ya, untuk memahami konsep Ichimoku. Nah, setelah ditentukan gitu ya, tadi kapan beli areanya dan kemudian apa selanjutnya, kita perhatikan kapan beli dan jualnya ya. Ini MA 200, ini MA 20. Di sini candle ya, berikutnya itu nggak hijau. Jangan beli. Setelahnya baru hijau. Di sini kita beli. Nah, kita tetapkan titik stop loss-nya di sini. Ya, harga open atau harga low-nya. Ya. Kalau nanti pergerakan saham berikutnya itu malah turun ke bawah, ya kita akan eksekusi stop loss-nya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lalu kapan jualnya? Kalau terkena SL tadi, atau candle berikutnya berubah warna menjadi merah. Atau yang ketiga, candlenya itu sudah terlalu jauh dari MA20-nya. Seperti ini misalnya sudah terlalu jauh nih. Ya udah, kita bisa take profit dulu. Seperti itu. Nah, kalau Oliver bisa mengkombinasikan kembali dengan strategi perubahan candle. Ini kan hijau, merah, dia jual. Lalu ada hijau lagi Murubozu, dia masuk lagi, dia beli. Itu. Nah, kalau sepanjang belum kena stop loss, dia diamkan sampai ada perubahan merah lagi, dia jual. Jadi ini variasinya ya, teman-teman. Nah, Oliver juga menekankan mengenai state ya. Yang terbaik itu adalah narrow state. Narrow state itu ini, teman-teman. Kalau jarak MA20 dan MA200-nya itu masih dekat, potensi kenaikan harga sahamnya itu masih tinggi. Jadi ini seperti ini, kemudian kalau tembus, bisa lari kencang gitu ya. Nah, hindari yang lebar atau wide state. Ya. Jarak MA20 dan MA200-nya sudah jauh. Jangan masuk di sini. Bisa naik, tapi probabilitasnya lebih kecil. Jadi, lebih baik masuk pada saat di sini. Jaraknya masih sempit. Nah, ini kalau kita lihat mirip-mirip strategi pipa bocor Bollinger Band ya. Ini Bollinger Band-nya squeeze atau sempit, begitu tembus, kita bisa masuk. Nah, kalau teman-teman mau belajar mengenai strategi pipa bocor atau Bollinger Band, teman-teman bisa masuk ke resume chat. Di sini ada PDF yang bisa dibaca dari Mbak Fufu. Atau teman-teman masuk ke channel. Di sini ada pembahasan mengenai Bollinger Band dari Pak Ege dan Pak Heri. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak suka baca, ya bisa nonton video saya juga nih yang lain. Judulnya Cuan Legit Strategi Boba. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini contoh ya. Saya coba jalankan tanggal 28 Desember di setengah 12 malam. Skor FAB hijau PEVAL 1 gitu ya. Hasilnya ini. Ada 6 saham. Lalu kita coba analisa nih ya. Keesokannya di tanggal 29. Nah, kita coba bikin chartnya seperti ini. SMA 20, SMA 200. Kemudian tentukan VAB-nya gitu ya. SMA 20, SMA 200. Kalau ini sebenarnya masih nggak ideal sih. Kalau menurut Oliver kan MA20 ini di atas MA200 ya. Nah, tapi candlenya memang di atas kedua MA. Nah, apakah kita akan masuk? Kalau ini kan tanggal 28 di sini. Nah, tanggal 29 masuk. Ya, coba teman-teman nanti lihat ya.
Kira-kira masuk nggak? Kalau masuk berarti teman-teman sudah bisa mendapat keuntungan sebesar ini. Lalu NICL. Di sini MA200, MA20, formasinya bagus nih. Tapi candle berikutnya itu di tanggal 29 masih di dalam trap zone F4. Kira-kira beli apa enggak? Enggak ya, karena harus ada di atas F4. Lalu NZIA. Di sini kondisinya MA200 di bawah MA20 ya. Terus kemudian bagus nih posisinya sempit. Lalu kita lihat close-nya di sini. Dan 15 candle berikutnya areanya di mana paling tingginya? Oh, berarti titik tertingginya di sini di close, titik terendahnya ada di MA200. Ya, cari yang tertinggi terendah dari 4 indikator Feb4 tadi. Nah, kalau tanggal besoknya itu hijau seperti ini, bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Karena sudah di atas Feb4 dan kondisinya candlenya hijau. Stop loss-nya di mana? Ada di sini. Itu ya, teman-teman. Lalu PANR di sini kondisinya juga sudah bagus, cuman ya candlenya merah gitu ya. Jadi kira-kira beli apa enggak? Enggak ya, karena kondisinya harus di atas Feb4 dan hijau. Lalu PTRO, ini Feb4-nya ya, paling bawah MA200, paling tingginya adalah yang ini, high dari candle 15 ke belakang. Ternyata ini masih di trap zone. Ya, jadi ini tidak beli. SSMS gimana nih teman-teman? Tentunya juga nggak beli ya, karena candlenya merah. Dan di dalam trap zone-nya. Oke, itu tadi Feb4. Lalu ini ada screening lain, yaitu yang terkait dengan fundamental. Skor PCF XY. Ya. Ini mencari saham dengan price to cash flow MRQ-nya lebih antara 0 sampai 5. Market cap-nya antara 50 triliun sampai 100. Kondisinya seperti ini. Ya, ini bagi yang teman-teman yang suka fundamental, jadi ada tambahan screening baru ya. Lalu kalau teman-teman hobi cari saham yang ARB, Pak Mansur juga sudah buatkan ya, skor ARB 1 hari kemudian hijau, atau yang ARB berturut-turut 3 hari, skor ARB 3T seperti itu. Oke, ini contohnya skor ARB 3D BSPK. Kira-kira apakah hari ini naik? Ya, coba saja nanti lihat chartnya ya teman-teman. Lalu ada juga yang baru nih, saham dengan AVG broker di atas close price. Jadi ini tujuannya untuk mencari saham-saham di mana harga rata-rata brokernya berada minimal 1% di atas penutupan dengan minimal buy value tertentu, gitu ya. Contohnya ini, kalau mau cari ya brokernya CS gitu ya. Terus mau cari saham-saham apa sih yang dibeli CS yang harga belinya rata-ratanya tuh minimal 1% di atas harga penutupan. Jadi dia beli lebih mahal, teman-teman. Kalau bandar beli lebih mahal, pasti dia akan berusaha untuk untung kan. Ya, harapannya nanti harganya akan dinaikkan gitu loh. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Ya. Ini juga cukup menarik nih, teman-teman. Kalau mau mengkepoin bandar pergerakannya seperti apa. Ini tinggal nanti pilih aja nih bandar-bandar yang
teman-teman pantau untuk diikuti gitu ya. Ada bandar yang kejam, ada yang sadis, ada yang santai, gitu. Tinggal ikuti aja. Nah, ini bisa dijalankan malam hari setelah Pak Hansip lewat. Ada kondisi ini ya, ada notifikasi ini di grup HQ Zenton Hall. Teman-teman baru bisa melakukan perintah sport club. Nah, ini yang paling grace ya, baru tadi sore dirilis oleh Pak Mansuk. Screening untuk mencoba melihat dari tahapan bandar teknologi per tipe broker. Ya. Sini agak panjang perintahnya. Jadi kalau dicontohkan kayak gini, gitu ya. Kalau kita mau menampilkan atau mencari saham-saham yang NBS rasionya atau perbandingan beli dan jualnya itu dari top 5-nya menunjukkan akumulasi. Di mana 60% dari sisi 5 teratas itu net buy-nya adalah bandar asing. Tadi kan bandar asing kan ini ya, satu gitu ya. Nah, jadi di sini ada masukin skor NBS, BT gitu ya. T, A 60%. Jadi 60% itu adalah 60% dari kondisi satu. Ya. Bandar asingnya tuh 60%. Oke. Ini ada contoh lainnya juga. Kalau mau cari saham yang NBS rasio top 5-nya menunjukkan akumulasi di mana tidak ada bandar kejam di 5 teratas net buyer-nya. Nah, bandar kejam itu 5 nih ya. Maka di sini 5. Di sini di 0% ini. Supaya apa? Yang kriteria 5 itu hilang gitu loh. Kan mentalnya kan tidak ada bandar kejam. Jadi bandar kejam yang dihilangin 5,0%. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Lalu ada lagi nih saham yang berada di kuadran BQ gitu ya. Mau cari mana saham-saham yang ada di kuadran markup akumulasi bisa, atau markdown akumulasi bisa. Tinggal nanti dikombinasikan dengan scoring yang lain. Nah, ini contoh ya. Mencari saham-saham Kompas 100 ya, yang masuk indeks Kompas 100 yang berdasarkan data penutupan terakhir berada di kuadran markdown accumulation dengan nilai transaksi di atas 10 miliar dan terjadi akumulasi kuat berdasarkan data NBS rasionya. Nah, jadi diketik seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ingat kuadrannya, ini ada markup akumulasi di mana ada akumulasi dengan kenaikan harga. Di sini bandar sedang mengumpulkan saham dan harganya naik. Ada kuadran markdown akumulasi. Nah, tadi perintah tadi adalah mencari yang di sini. Ya, bandar sedang mengumpulkan saham saat harga turun. Gitu. Jadi kita bisa bonceng bandar di sini. Ada lagi yang sini, markup distribusi, di mana bandar sedang buang saham saat harga naik ataupun dibuat naik. Nah, di sini markdown distribusi, bandar sedang berebutan keluar dari satu saham. Ya. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut mengenai kuadran tadi, teman-teman bisa melihat video saya juga yang ini atau PDF-nya di channel ya, di channel Barbecue. Nah, ini ada pesan dari Pak Mansuk, kalau kita melakukan sebuah screener, gitu ya, screener yang efektif seperti apa sih, gitu ya. Ini dari total saham yang bergerak positif minimal 2 fraksi dibagi dengan total output screenernya. Jadi misalnya output screenernya kita nih, racikan screener yang kita buat tuh ada 10 saham. Kemudian dari 10 saham tadi itu ada 6 saham yang bergerak positif atau naik di atas 2 fraksi selama jam bursa ya.
Berarti efektivitasnya tuh 6 dibagi 10, 60%. Artinya ini udah sangat bagus nih. Screenernya bisa kita pakai, kita coba gunakan untuk mencari cuan. Nah, ini kenapa 2 fraksi? Karena ini adalah posisi di mana kita bisa exit dalam kondisi profit setelah dipotong fee transaksi jual beli. Ya, itu pesan dari Pak Mansur. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau mau melihat-lihat video saya yang lain bisa mampir di channel saya. Ya, kalau belum subscribe ya tolong di subscribe ya teman-teman, dan teman-teman bisa melihat video-video saya untuk belajar memanfaatkan bot IQ Saham IDX ataupun apps IQ Saham IDX.